Halo Bro, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel gue Jakarta Coffee Machine. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah mesin yang baru kali pertama kita bahas, yaitu mesin Radiofonica. Lihat kan, ganteng kan mesinnya kan. Nah, ini mesin termasuk mesin yang tank ya guys. Mesin yang kuat buat diajak perang. Mau 500 cup juga ayo, mau 600 juga ayo, tergantung kemampuan atau kecepatan baristanya. Nah, pengen tahu speknya seperti apa? Langsung aja check this out. Nah, ayo kita bahas mesin ini. Jadi, mesin ini secara build quality-nya ini bisa dibilang sangat bagus ya, karena ini bahannya ini semuanya nih stainless ya guys nih. Ini pokoknya kuat-kuat semua lah, ini pokoknya dari belakang sampai ke depan tuh semuanya full stainless, nggak ada barang plastiknya. Nah, ini juga mesin ini dibekali dengan sistem volumetric di sini. Ada 1, 2, 3, 4 tombol. Tinggal kalian pilih mau settingnya seperti apa. Nah, untuk cara settingnya sendiri sebenarnya gampang ya. Ini sama seperti dengan mesin-mesin yang lain pada umumnya. Jadi ada satu tombol di sini, tombol yang manualnya ditekan yang lama sampai dengan berkelip. Sekitar mungkin ya 5 detik lah ya. Nah, ini udah berkelip di sebelah sini. Nah, ini kalian bisa atur ya, mau disamakan dua grup head ini settingan volumetriknya atau mau sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya pengen sendiri-sendiri, atur dulu yang bagian sebelah sini, kemudian baru aturnya sebelah sini dengan cara sama tadi menekan tombol ini yang lama gitu. Kalau misalnya kalian punya dua bins dan pengen settingannya berbeda gitu. Jadi kalau sudah nanti dapat settingannya tinggal ditekan yang lama sampai dengan tidak berkelip lagi gitu. Jadi for your info, untuk main sistemnya itu ada di grup head yang sebelah kanan ini ya, kanan saya ini ya untuk mainnya. Jadi kalau misalnya sama aja settingannya mau kanan dan kiri, cukup setting di sebelah sini aja. Tapi kalau misalnya pengen berbeda, setting dulu terlebih dahulu sebelah sini, kemudian baru setting yang sebelah sini. Nah, itu cara mengatur volumetriknya di Orchestrale Radiofonica. Ya, jadi guys, bropi semuanya. Jadi kerennya mesin ini juga udah dibekali dengan grup head E61 seperti yang gue bahas kemarin waktu di preview VBM Demo Bar sebelumnya. Memang E61 tuh keren banget, bagus banget dan konsisten dalam ngebrew espresso karena bisa disandingkan dengan saturated group head punyanya La Marzocco. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya konsistensi rasa espressonya bakalan gimana-gimana karena udah dibekali dengan grup head yang canggih gitu. Nah, kemudian juga kalau untuk kelebihannya lagi si Radiofonica ini, jarak antara porta dan tray-nya itu lumayan jauh ya. Jadi kalau misalnya kalian punya beberapa option minuman gitu kan, misalnya ada yang large, tall, atau misalnya yang kecil gitu, misalnya yang small, itu bisa diatur dengan menggunakan tray tambahan gitu. Jadi sangat gampang buat ngebikin espresso langsung ke cupnya, mau itu cup yang pendek ataupun cup yang tinggi. Nah, itu salah satu kelebihannya si Radiofonica ini ya guys gitu. Nah, kemudian Radiofonica ini juga sudah dibekali dengan boiler 11 liter heat exchanger, di mana kalian sudah tidak usah khawatir kalau yang namanya ngebrew espresso berbarengan dengan steam susu, karena dijamin tidak akan mengganggu temperaturnya gitu ataupun bar pressure-nya. Ini bisa dilihat sebelah kanan saya ini warna kuning ini merupakan manometer, indikator bahwa mesin ini sudah ready. Jadi kalau misalnya kalian nyalakan dan kapan sih mesin ini ready, itu pastikan bahwa manometer sebelah kanan ini yang warna kuning menunjukkan di angka 1 ya minimal ya. Jadi kalau sudah angka 1 berarti mesinnya sudah ready. Nah, kerennya ini mesin, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kalian nyalakan bersamaan antara ini. Nah, ini kalau kalian lihat itu di angka 1 stabil, tidak turun ya. Nah, berarti memang dia tidak akan mengganggu ekstraksi espresso sama sekali. Nah, itu ngebikin kalian tidak usah khawatir mengenai rasa espresso karena pasti akan stabil dan enaknya guys. Okay. Nah, buat kalian yang beli baru mesin ini, waktu pas kalian pertama kali nyalain mesinnya, itu kalian kan di sini ada pilihan ada 1, 0 dan 2. Jadi pastikan kalian pindahkan switch itu ke 1 dulu. Buat apa? Karena dia harus menyedot air dulu sampai dengan level yang dibutuhkan atau level yang ideal. Sehingga setelah udah ideal di 1, sudah terisi semua boilernya, nanti baru kalian akan pindahkan ke posisi 2. Nah, ini hanya berlaku kalau kalian misalnya belinya baru atau
kalian habis beli barang second tapi boilernya dikuras atau habis di overhaul, nah itu baru kalian pindahkan ke posisi 1 terlebih dahulu pada saat menyalakan mesin. Oke. Tapi kalau misalnya kalau sudah pakai berhari-hari atau misalnya sudah matiinnya malam hari, pagi nyalain, itu langsung aja ke 2, nggak perlu lagi ke 1 gitu. Nah, kelebihan mesin ini dia sudah punya pump atau misalnya motor pump itu yang menyedot air galon itu 500, kalau salah sekitar 500 per jam ya. 200 liter per jam. Nah, ini kenapa penting untuk menjaga 9 bar. Kalau misalnya kalian sering dengar, oke, kalau misalnya ngeburu espresso harus 9 bar. Nah, salah satu indikator yang mempengaruhi itu adalah pumpnya si mesin. Jadi kalau misalnya pump mesin Radiofonica ini itu sudah dibekali dengan motor yang mampu menyedot air 200 liter per jam. So itu matters banget ya guys buat teman-teman yang menargetkan traffic tinggi buat coffee shopnya gitu. Nah, satu lagi nih, gue tadi sempat lupa ngebahas tentang kemampuan si sistemnya dia ini. Jadi kalau kalian misalnya pengen back flush waktu pas closing, caranya gampang. Ini kalian tinggal tekan aja yang manual tombolnya nih, yang tombol kelima, kemudian berbarengan dengan tombol yang paling kanan nih, yang single dose. Nah, ini kalau kalian tekan dulu yang manual, kemudian diikuti dengan single dose, nah itu dia akan ada yang namanya auto cleaning atau auto back flush. Nah, untuk auto back flush ini sebenarnya dia akan nge-back flush tuh sebanyak 5 kali ya guys. Jadi sebanyak 5 kali. Nanti after itu kalian bisa lepaskan lagi portafilternya. Dan jangan lupa nanti waktu pas back flush pastinya kalian tahu ya menggunakan deterjen atau misalnya Puro gitu kan. Baru di back flush dengan sistem yang tadi saya ajarkan gitu kan. Kemudian nanti setelah di back flush sebanyak 5 kali oleh sistemnya itu nanti kalian lepas kemudian di cleaning menggunakan manual lagi gitu kan, dinyalain aja itu sekitar 20 detik untuk memastikan tidak ada deterjen yang menempel di dalam grup head gitu. Oke, tanpa berlama-lama setelah kita ngebahas mesin ini, gimana kalau kita langsung bikin latte saja? Oke, let's go. Wah, sudah ada nih, sudah ada susu, sudah ada portafilter dengan ground coffee-nya. Jadi kita langsung bikin aja ya. Kita bikin sekarang latte-nya. Wow, cepat sekali ya. Oke. Oke. Oke, kita langsung bikin. Kelihatan? Oke. Voila, ini dia latte-nya ala Jakom. Nah, itu dia review dari kami mengenai mesin Radiofonica keluaran Orkestralis. Semoga bisa membantu memberikan informasi kepada teman-teman di rumah sana. Nah, jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like channel kita ya, biar kita makin semangat memberikan memberikan review-review mesin kopi nanti ke depannya. Oke, so salam sehat teman-teman semuanya. Jangan lupa ngopi hari ini ya.